Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mal besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami kebudayaan Jawa Barat. Tak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat, seperti sate Marangi. Kita simak laporan selengkapnya dari tim VOA. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate Marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cindera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mal diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience dan Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Pemirsa, Chicago Auto Show 2025 berlangsung pertengahan Februari dan menawarkan versi listrik dari mobil berperforma kuat yang dibuat sangat mirip mobil tenaga bensin. Kendaraan listrik menjadi pusat perhatian tahun ini dan tengah kekhawatiran akan berakhirnya insentif pajak dari pemerintah federal Amerika Serikat. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ini terdengar seperti mesin mobil, dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan.
I think you will forget that it's an EV. Ryan Negodi adalah wakil presiden desain interior di Stellantis, perusahaan pemilik merek Dodge. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Menurutnya, mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian Undang-Undang Pengurangan Inflasi Pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Trier adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Saat ini, satu-satunya kendaraan listrik penuh Toyota di Amerika Utara, BZ4X, juga tidak memenuhi syarat karena diproduksi di luar Amerika. Desember lalu, Toyota mengumumkan akan memangkas harga BZ4X hingga $6.000. We're seeing that electric vehicles are getting cheaper. Mega Lakchora adalah pejabat kendaraan listrik negara bagian Illinois yang melanjutkan pemberian insentif negara bagian sebesar $4.000 untuk pembelian kendaraan listrik. Ia bergabung dengan Melissa Washington, wakil presiden senior pemasok energi Comet dalam jumpa pers. We have $100 million in rebates that are being made available in 2025 for customers to adopt EVs. And that's going to be for all customers, our residential customers, our commercial customers, and public sector customers. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan kendaraan listrik, seperti biaya pemakaian dan pemeliharaan yang lebih murah, serta mereka juga senang bisa ikut memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.